warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Azahra akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Yang pertama, hakikat paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat filoza dalam hikmat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Pada umumnya, sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Kemudian, diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. 2. Fungsi dan syarat paragraf. 1. Fungsi pembentukan paragraf. Adapun fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis, dan terakhir sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang kedua, syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat pembentukan paragraf antara lain adalah kesatuan atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Kepaduan atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Isinya relevan dengan karangan. Dan terakhir, pengembangan. Yang ketiga, unsur paragraf. Pembentukan paragraf yang baik memerlukan beberapa unsur, yaitu kesatuan. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangannya. Contoh, tema budaya Indonesia. Keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah, seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Banyaknya budaya di Indonesia membuat negara ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan budaya Indonesia dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia. Selanjutnya, koherensi. Kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Terakhir, pengembangan. Pengembangan itu merupakan gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf. Keempat, kerangka paragraf. Kerangka paragraf terdiri dari 1. Menentukan tema. 2. Menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat menjadi ide dasar paragraf. Terakhir, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Kelima, macam-macam paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama itu narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, Ami berjalan menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Dengan pelan-pelan, dia membuka pintu. Ia begitu terkejut ketika daun pintu terbuka, seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam.
Anak itu pun memukulinya berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, ataupun tempat. Contoh, penataan kota yang rapi selalu terasa di sini. Setiap jalan selalu dihiasi tempat sampah yang bagus. Suara delman setiap hari berkeliling membawa penumpang untuk menikmati keindahan kota. Saat berada di pasar tradisional, Beringharjo tidak pernah ketinggalan untuk membeli oleh-oleh batik yang indah. Karena keindahannya dan harga terjangkau, keramaian warga di kota ini pun tidak akan terlupakan, apalagi melihat kendaraan beroda 3 yang tinggi dan berbeda dengan daerah lainnya. Keindahan kota Yogyakarta selalu ingin dinikmati oleh wisatawan. Yang ketiga itu eksposisi, adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik kiat, atau petunjuk sehingga orang-orang membaca akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya itu adanya informasi. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasan. Ciri-cirinya ada pendapat dan alasannya. Contoh, keberhasilan domain itu memang tidak mudah diukur, sebab domain tersebut menyangkut hal-hal yang sangat rumit, bahkan terkait dengan meta penampilan siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan. Membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena memiliki banyak orang pintar dan berkarakter. Terakhir, persuasi. Persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-ciri dari persuasi ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang A, paragraf deduktatif. Paragraf deduktatif adalah paragraf yang dimulai dengan mengungkapkan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. B, paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. C, paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Selanjutnya, paragraf berdasarkan fungsinya. Yang A, paragraf pembuka atau disebut paragraf pendahuluan. Yang B, paragraf pengembang, berfungsi mengembangkan isi wacana. Yang C, paragraf penutup, paragraf yang mengakhiri sebuah uraian. Ketujuh, karakteristik paragraf deskripsi. Yang pertama, penggambaran suatu objek berdasarkan penginderaan. Yang kedua, biasanya berupa karangan fiksi. Ketiga, terperinci. Keempat, uraian. Contoh, cerita tentang keindahan alam, kesibukan di pasar, kondisi fisik seseorang. Yang ke-8, karakteristik paragraf eksposisi. Pertama, memperluas pandangan dan pengetahuan. Yang kedua, sering digunakan dalam penyampaian uraian-uraian ilmiah. Yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita tanpa rasa subjektif. Yang keempat, fakta-fakta yang digunakan hanya sebagai alat konkretisasi. Dan terakhir, pada akhir gagasan biasanya berupa uraian. Contoh, laporan kegiatan, resep, notulen rapat. Yang ke-9, karakteristik paragraf argumentasi. 1. Mempengaruhi pembaca untuk mendukung pendapat penulis. Yang kedua, bahan yang digunakan adalah bahasa denuktatif. Ketiga,
Akhir paragraf biasanya berupa simpulan. Keempat, unsur subjektif dan emosional dibatasi. Kelima, mengandung alasan untuk memperkuat atau menolak pendapat. Contoh, makalah, laporan penelitian, dan terakhir naskah pidato. Ke-10, karakteristik paragraf persuasi. Yang pertama, mempengaruhi pembaca dengan pendekatan. Yang kedua, alasannya berlebihan. Ketiga, biasanya digunakan dalam iklan. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.